Muhammad Salman Al-Farisi dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursafi Faidi dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi dari Manafia dari kelompok 14. Halo, saya Wanda Cahyani dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Lestari, saya dari kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi tanaman kakao. Morfologi daun kakao. Daun kakao ini terdiri dari tangkai, daun, dan helai daun saja, sehingga termasuk kategori daun tunggal. Bentuk tangkai daun kakao ini berbentuk bulat oval dan daunnya memanjang. Ujung daun dan pangkal daun meruncing dan tepi daunnya berbentuk rata. Panjang daun berkisar 25-34 cm dengan lebar 9-12 cm. Daun-daun yang tumbuh pada tunas biasanya berwarna merah dan disebut flus. Permukaannya seperti sutra, dan setelah daun tersebut tua, maka akan berubah menjadi berwarna hijau, dan pada bagian permukaannya tersap. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari tanaman kakao. Tanaman kakao memiliki batang yang berbentuk bulat atau silinder, berkayu atau lignosus dengan arah tumbuh yang tegak di atas tanah. Kemudian batangnya berwarna hijau kecoklatan. Dikarenakan hujan, maka warnanya terlihat coklat kehitaman dengan permukaan yang kasar dan pecah-pecah. Batang merupakan salah satu organ pada tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai penopang dan penyokong tumbuhan, saluran transportasi air dan mineral dari akar menuju seluruh tubuh, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, serta sebagai alat perkembangbiakan. Tanaman kakao merupakan jenis tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berbunga yang memiliki biji berkeping dua. Berikut ini adalah anatomi dari batang tanaman kakao atau anatomi dari batang dikotil. Yang pertama ada epidermis. Pada batang, epidermis ini terdiri dari selapis sel yang tersusun secara rapat tanpa ruang sedikit pun antar selnya dan berkutikula. Sel yang menyusun jaringan epidermis ini selalu aktif membelah untuk mengimbangi pertumbuhan batang. Fungsi secara umumnya adalah sebagai lapisan pelindung dari ancaman infeksi patogen atau mekanik. Jaringan endodermis juga dapat melakukan modifikasi menjadi lentisel yang merupakan pintu keluar masuk gas baik itu oksigen maupun karbon dioksida. Kemudian ada korteks. Korteks merupakan jaringan parenkim yang dapat bermodifikasi menjadi jaringan lain. Secara umum, korteks ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan lain yang berada di daerah korteks adalah jaringan kolenkim yang merupakan jaringan penguat tumbuhan. Sel-sel pada jaringan korteks memiliki dinding tipis dan tersusun secara tidak beraturan dengan ruang antar selnya yang cukup lebar. Kemudian ada stele atau silinder pusat, merupakan lapisan yang terletak di bagian dalam lapisan endodermis. Fungsi stele umumnya adalah untuk memberi kekuatan pada batang. Stele terdiri atas kambium dan juga jaringan pengangkut lainnya. Kemudian ada kambium. Salah satu yang membedakan antara struktur batang dikotil dan monokotil adalah dilihat dari kambiumnya, karena terdapat jaringan kambium pada tumbuhan dikotil sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak ada. Menurut beberapa ahli, kambium dibagi menjadi dua macam, yaitu kambium pembuluh atau vaskular kambium, yang merupakan pembatas bagian kulit kayu yang ada pada bagian kayu di batang pohon. Pada jaringan kambium ini, jika ke dalam membentuk xilem dan keluar membentuk flum. Kambium pembuluh dibedakan menjadi dua macam, yaitu kambium intravasikuler atau kambium vasikuler, yang merupakan kambium dengan berkas pengangkut yang berada di antara xilem dan flum. Fungsinya adalah jika ke arah luar akan membentuk flum sekunder dan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Kemudian ada kambium intervasikuler yang merupakan kambium yang terdapat di antara dua berkas pengangkut atau di luar berkas pengangkut. Fungsinya adalah untuk membentuk jari-jari empulur. Kemudian ada kambium gabus atau velogen. Fungsi utama kambium ini adalah untuk menghasilkan jaringan gabus atau ke arah luar atau yang biasa disebut dengan lapisan periderm yang letaknya berada di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua, di mana fungsi jaringan gabus itu sendiri adalah untuk mengendalikan masuknya air serta mencegah adanya serangan hama. Jaringan gabus terdiri dari sel-sel mati yang dilapisi suberin atau zat gabus yang bersifat tidak tembus air maupun udara sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung lapisan lain yang berada di dalamnya.
Pengertian dari lapisan velodrome itu sendiri merupakan sel-sel hidup yang terdiri atas sel-sel parenkim. Adanya jaringan gabus ini membuat udara tidak leluasa masuk ke dalam sel hidup yang ada di bagian dalam. Namun, keberadaan lentisel yang terdapat di antara jaringan gabus tersebut mampu membuat celah yang dapat digunakan sebagai jalan keluar dan masuknya udara ke sel-sel hidup di dalam bagian jaringan gabus. Khusus pada batang tumbuhan dikotil terjadi pertumbuhan batang sekunder, di mana dari pertumbuhan inilah yang membuat ukuran diameter batang menjadi lebih besar. Kemudian ada engkulur. Dari aktivitas kambium inilah yang akan membentuk pola lingkaran pada batang, sehingga dapat menjadi acuan bagi kita dalam mengukur umur dari tumbuhan tanaman kakao tersebut. Lingkaran yang terbentuk itulah yang biasa disebut dengan lingkaran tahun. Kemudian ada jaringan pengangkut. Phloem atau pembuluh tipis merupakan jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan yang berada di luar kambium. Phloem ini tersusun atas sel-sel mati dan didukung oleh sel-sel pendamping yang tersusun oleh sel hidup yang akan mencukupi kebutuhan metabolisme sel-sel phloem. Pada bagian dalam kambium terdapat jaringan xilem yang mampu mengangkut air dan mineral yang berlawanan arah dengan phloem. Xilem akan membawa air dan mineral dari akar sampai ke daun, di mana air dan mineral ini sangat dibutuhkan untuk membantu proses pertumbuhan dan metabolisme lainnya. Susunan xilem terdiri atas jaringan karu trakea dan trakeit yang merupakan sel-sel mati. Akar tanaman kakao berjenis akar tunggang. Berikut morfologi pada akar tanaman kakao. Yang pertama terdapat leher akar, yang kedua batang akar, yang ketiga cabang-cabang, yang keempat rambut akar. Dimulai dari bagian atas, yang pertama terdapat leher akar sebagai penghubung bagian batang dengan akar. Yang kedua batang akar, bagian terbesar akar atau disebut juga sebagai akar primer. Yang ketiga cabang akar, yaitu akar yang tumbuh di sisi-sisi akar primer. Yang keempat rambut akar, yaitu akar yang berukuran kecil sebagai perluasan penyerapan unsur hara atau mineral pada tanah. Yang kelima ujung akar, yaitu struktur paling bawah yang dilindungi oleh tudung akar. Dan yang terakhir tudung akar atau pelindung ujung akar sebagai struktur terbawah. Sedangkan anatomi pada akar tunggang, yang pertama terdapat epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga endodermis, yang keempat xilem, yang kelima floem, yang keenam ikatan pembuluh, meristem epitel, dan yang terakhir ujung akar. Tanaman kakao menghasilkan buah buni dengan variasi bentuk dari bulat telur menjorok. Sebagian bagian buah kakao terdiri atas kulit buah yang tebal yang berfungsi untuk melindungi buah, daging buah yang berwarna putih, plasenta, dan biji. Panjang buah yang bervariasi antara 15-20 cm dengan diameter buah mencapai 29 cm. Permukaan kulit buah kakao memiliki sebuah alur yang terdiri dari 5 alur dangkal dan 5 alur dalam yang berselang-seling. Pada beberapa buah kakao ada yang alurnya sangat menonjol sehingga permukaannya kasar. Buah kakao yang matang biasanya berwarna orange, namun pada gambar berwarna coklat kehitaman karena mengambil buah saat musim hujan. Bentuk ujung buah yang lancip dan tekstur permukaan buah yang kasar. Selanjutnya yakni biji kakao. Biji kakao tersusun di dalam 5 baris mengelilingi poros buah. Jumlahnya beragam, yaitu 20-50 butir per buah. Biji kakao dapat dipotong melintang dan tampak bahwa biji disusun oleh 2 kotiledon yang saling melipat dan bagian pangkalnya menempel pada poros lembaga. Warna kotiledon putih untuk tipe criollo dan ungu untuk tipe forastero. Biji kakao dibungkus oleh daging buah yang bernama pulpa dan berwarna putih. Rasanya asam manis dan juga mengandung zat yang dapat menghambat perkecambahan. Di bagian dalam daging buah terdapat biji yang mana terdapat testa yang membungkus 2 kotiledon dan poros embrio. Biji kakao tidak memiliki massa dorman, meskipun daging buahnya mengandung zat penghambat perkecambahan, tetapi kadang-kadang biji bertambah di dalam buah yang terlambat dipanen.
karena daging buahnya telah mengering. Benih kakao termasuk golongan benih rekalsitran sehingga memerlukan penanganan khusus agar masa simpannya dapat berlangsung dengan baik.